Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah akan menyertai kami walaupun kami belajar dari jarak jauh Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Baiklah, pada pagi hari ini hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9, Alkitab, buku tulis dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar memudahkan kalian jika nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah anak-anak, seperti biasa kita akan lihat tujuan dari proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan belajar pandangan orang muda tentang gereja. Yang kedua, kita akan belajar bagaimana Allah memanggil Daud. Yang ketiga, kita juga belajar bagaimana Yesus memanggil Andreas. Yang keempat, kita juga belajar bagaimana proses pemanggilan Paulus dan rekan-rekannya. Dan yang kelima, kita juga belajar benarkah gereja membutuhkan orang muda. Jadi di sini ada 5 ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini untuk bab yang ke-6. Tetap Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita sudah masuk di bab yang ke-6 ya untuk kelas 9 dengan judul Gereja dan Orang Muda. Anak-anak, di sini bahan Alkitab kita lihat dulu dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-6 sampai dengan nanti ayat yang ke-13 ya. Kita mulai ayat yang ke-6 aja. Silakan kalian buka Alkitabnya masing-masing. Baiklah anak-anak, kalau kalian sudah menemukan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, perhatikan Alkitabnya. Dimulai ayat yang ke-6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu
Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapi dia, sebab inilah dia." Samuel memanggil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Saul menuju Rama. Puji nama Tuhan, kita telah membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar bahwa Tuhan memanggil orang-orang yang dipakai secara luar biasa di masa mudanya, yaitu Daud itu sendiri. Di ayat yang ke-12, seperti pembacaan kita tadi, kita melihat bahwa tampaknya Daud kemerah-merahan dan dikatakan matanya indah dan juga parasnya. Artinya Daud itu masih sangat muda pada waktu itu. Ketika dia dipanggil, ketika dia diurapi oleh Saul. Selanjutnya anak-anak kita akan lihat juga di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat. Silakan buka 1 Timotius pasal yang keempat. Di ayat yang ke-12 ya. Bapak akan bacakan buat kita semua, perhatikan Alkitabnya. Ayat 12, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Puji nama Tuhan. Jadi, kita bersyukur untuk firman Tuhan, bahwa Tuhan juga memanggil orang muda, dipakai oleh Tuhan. Jadi bukan nunggu kita sudah tua ya, baru kita dipanggil oleh Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Tetapi sejak muda, kita sudah dipakai oleh Tuhan. Makanya, Timotius ingatkan ya, bahwa di dalam kehidupan kita penting untuk kita menjadi teladan. Ya, yang pertama, menjadi teladan untuk saudara seiman kita. Yang kedua, kita menjadi teladan di dalam perkataan kita, ya. Kata-kata kita yang kita keluarkan bukan kata-kata yang mencaci maki, kata-kata yang menyindir seseorang, atau perkataan yang bisa membunuh karakter seseorang, ya. Apalagi kata-kata hina, kata-kata yang tidak sopan, tidak pantas. Terus kita bisa menjadi teladan di dalam tingkah laku. Nah, ini yang berhubungan dengan sikap di dalam kehidupan kita setiap hari. Sikap kita bisa mencerminkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita renungkan. Seseorang yang biasanya ya, misalkan contoh membunuh, biasanya itu menjadi perenungan di dalam hidupnya. Membunuh boleh enggak, membunuh boleh enggak, ya. Kalau dia sudah direnungkan, dia ambil keputusan dan akhirnya membunuh, ya itu kelihatan ya tingkah lakunya di dalam perbuatannya. Ya. Jadi firman Tuhan mengingatkan kehidupan kita sebagai anak muda, kalian sebagai anak remaja. Ya, ingat Tuhan pakai kehidupan kalian. Tidak ada alasan saya masih muda, Pak. Saya masih begini-begini kehidupan saya. Tuhan boleh pakai siapapun, ya. Tuhan boleh pakai siapapun. Baik kalian, baik pun teman-teman kalian. Terus kita diajar untuk menjadi teladan di dalam kasih. Nah, ini yang penting ya. Kita mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kita mengasihi orang yang membenci kita. Lah, Pak, kenapa saya harus mengasihi orang yang membenci saya? Kenapa saya harus mengasihi orang yang musuh saya? Ingat, kita tidak boleh menjadikan orang lain itu musuh. Hukum ya. Yang kedua ya, dalam hukum kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Bahkan kasihlah musuhmu. Jadi kasih ini merupakan kasih yang kita berikan kepada orang yang satu paling banyak menyakiti kehidupan kita. Kenapa, Pak? Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, dunia juga melakukan hal sama. Ya, paham ya. Kalau kita mampu mengasihi orang yang memusuhi kita, orang yang, maaf kata,
suka menggosip kita, suka memfitnah kita, lalu kita mengasihi dia, itu menjadikan kita menjadi orang yang teladan, ya. Terus kita diajar untuk menjadi teladan dalam kesetiaan dan kesucian. Nah, kesetiaan ini penting ya. Setia di dalam kehidupan kalian membaca Alkitab, karena tanpa membaca Alkitab kita tidak akan pernah tahu tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Setia dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kalian. Setia dalam mengatur keuangan kalian, setia dalam kalian mengerjakan tugas, setia dalam apa saja, sekecil apapun tugas dan tanggung jawab yang kalian miliki, kalian belajar setia. Dan yang terakhir, dalam kesucian. Nah, ini penting ya, kalian menjaga kesucian kehidupan kalian. Ini berhubungan dengan gaya pacaran ya. Kalau kalian tidak menjaga kesucian di dalam kehidupan kalian, khususnya dalam masa-masa kalian tertarik dengan lawan jenis, kalau kalian salah memilih pasangan atau pacaran, maka kedepannya kalian akan pasti salah terus di dalam masa-masa pacaran. Belajar ketika kalian mulai membangun hubungan, bangunlah hubungan yang sifatnya rasional. Artinya kalian bisa melihat siapa pasangan kalian, orangnya seperti apa. Jangan sembarang, perhatikanlah hal-hal yang penting. Bagaimana imannya, bagaimana di dalam keluarganya, jangan asal ganteng ya. Artinya mulai menjaga kesucian kehidupan kalian di masa kalian masih muda. Kalau percaya Tuhan pasti memberkati, menolong kehidupan kalian. Nah, kita akan masuk ya anak-anak ke pendahuluan kita pada pagi hari ini. Kita masuk di bagian A, pendahuluan kegiatan 1. Nah, pernahkah kamu mengamati berapa banyak orang muda seusia kamu di gereja? Mungkin ada yang berkata, Pak, ada 30, ada 50, bahkan ada 10 aja, Pak. 5 aja dah, bersyukur, Pak. Ya. Berapakah persenkah, berapa persenkah jumlah mereka dibandingkan dengan seluruh anggota jemaat? Oh, misalkan anak muda itu 10% aja, Pak, dari 100 orang, misalkan contoh. Nah, catatlah jumlah mereka, kemudian coba daftarkan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di gereja kamu yang dibuat untuk remaja dan pemuda. Jadi kalian diminta untuk mencatat ya, kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di gereja kalian. Ya. Lalu buatlah kelompok 4-5 orang dan bandingkan dengan apa yang didaftarkan oleh teman-teman dalam satu kelompok. Nah, misalkan kan kalian nih beda-beda ya gerejanya anak-anak. Ada yang GKP, ada HKBP, ada yang GPDI, GBI, apalagi GPI, GKI, mungkin GPK, dan masih banyak gereja-gereja yang lain yang belum Bapak sebutkan. Mungkin kalian coba daftarkan kegiatan-kegiatan apa saja di dalam gereja. Coba kalian bandingkan satu dengan lain. Oh, ternyata si A banyak kegiatan pemudanya, si B ternyata cuma segini. Ini cuma buat perbandingan ya. Nah, ini buat perbandingan bahwa oh ternyata memang si A pantas berkembang ya pemudanya karena memang kegiatan pemudanya juga banyak. Selanjutnya anak-anak kita juga akan belajar ya bagian B, pandangan orang muda tentang gereja. Jadi kita akan belajar ya bagaimana sih pandangan orang muda terhadap gereja. Jadi ini murni pandangan anak muda ya mengenai sebuah gereja. Nah, bacalah pandangan-pandangan orang muda tentang gereja dari berbagai tempat. Jadi ini kita akan belajar ya pandangan anak muda yang dituliskan ya, yang diambil. Ini hanya sebagai contoh beberapa saja ya. Nah, yang pertama kita akan belajar ya pandangan anak muda, gereja membosankan. Ya, kamu mau nggak bayar karcis untuk nonton film yang membosankan? Yang lebih parah lagi, kamu mau nggak nonton film yang membosankan terus-menerus seminggu sekali? Begitulah yang aku rasakan dengan gereja. Ya, ini menurut DSKWDW 25 Q9N. Jadi menurut pandangan si ini nama inisial saja ya, bahwa gereja itu hal yang membosankan.
Terus yang kedua, kita akan belajar juga dari pandangan aku setia ke gereja selama 27 tahun. Wow, waktu yang cukup panjang ya. Dan akhirnya aku mau jujur dengan diriku sendiri. Aku sama sekali tidak tertarik dengan kekristenan dan hanya pergi ke gereja karena takut masuk neraka. Menurut Kaika. Jadi menurut Kaika ini ya, bahwa selama 27 tahun dia pergi ke gereja, dia merasa bahwa dirinya sendiri tidak tertarik dengan gereja. Yang tadi bosan itu tidak tertarik ya anak-anak. Alasannya kenapa ke gereja? Takut ke neraka saja. Itu alasan dia. Nah, yang terus ada nggak kemungkinan aku memuji Tuhan tanpa pergi ke gereja? Destiny. Jadi dia kayak bertanya ya, ada nggak kemungkinan aku memuji Tuhan tanpa pergi ke gereja? Jadi aku bisa memuji Tuhan tanpa harus ke gereja. Nah, selanjutnya, semua gereja sama saja kegiatannya pada hari Minggu, entah kebaktian pukul 10 atau pukul 18. Kemungkinan terbesar ada kebaktian dan pembicaraan tentang hal-hal tertentu. Kebaktiannya sendiri sih bagus, tapi di masa sekarang ini, remaja seperti aku lebih suka melakukan hal-hal yang menarik. Terlalu banyak khotbah yang hanya membahas masalah-masalah kitab dan tidak berkaitan dengan masalah orang muda. Ya, menurut Eleanor Wars ya di Blessed Community. Jadi menurut Eleanor ya, Wars mengatakan bahwa semua gereja itu sama kegiatannya pada hari Minggu, entah ibadah pagi sore ya, karena dikatakan bahwa dia lebih melihat bahwa di dalam gereja khotbahnya hanya membahas masalah-masalah yang ada di dalam Alkitab tanpa menyinggung masalah-masalah yang dihadapi oleh orang muda. Jadi kita belajar ya pandangan orang muda tentang gereja. Selanjutnya kita masih lihat pandangan orang muda tentang gereja. Sebagai pengunjung gereja yang berusia 20-an tahun, ya, saya menghadapi banyak masalah. Saya bukan lagi bagian dari remaja atau pelayanan mahasiswa. Kami dibiarkan mencari tempat kami sendiri dengan orang-orang dewasa. Nah, padahal ya kami masih suka bermain-main, mencoba mencari identitas kami dan menjajaki arah hidup kami. Tapi orang-orang muda yang berusia 20 tahun seperti saya penuh dengan pertanyaan, misalnya tentang Allah, keadilan sosial, keramah tamahan, dan misi. Nah, gereja punya banyak kesempatan untuk melibatkan kami dengan pertanyaan-pertanyaan ini, sementara kami mencari tempat kami dengan mendengar suara kami dan menghargainya. Nah, itu menurut Garner ya, seorang penulis juga. Jadi kita lihat bagaimana pandangan dia terhadap gereja, bahwa sebagai orang muda di usia yang ke-20 tahun, di mana di dalam kehidupannya masih suka bermain, mencari identitas diri sendiri. Jadi gereja diharapkan mampu memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan di dalam kehidupannya, atas masalah yang dihadapi. Selanjutnya kita juga lihat, aku berpikir jawabannya sederhana. Gereja umumnya bukanlah tempat yang menyenangkan untuk rata-rata remaja. Bangku-bangku di gereja penuh dengan orang tua dan lansia. Pengkhotbahnya tidak mudah didekati atau sok tahu, dan penyanyi menyanyikan lagu itu saja sudah tentu ini berbeda dari gereja ke gereja dan tergantung pada denominasinya. Tapi andai kata setiap gereja paling tidak berusaha menyediakan suasana yang dapat membuat anak-anak muda betah, aku yakin akan lebih banyak remaja yang tertarik ya untuk pergi ke gereja. Itu menurut S.T. Turner ya. Jadi kita lihat pandangan S.T. Turner ini mengatakan bahwa sebenarnya gereja itu sederhana ya, bahwa gereja itu bukan tempat yang menyenangkan bagi remaja-remaja seusia kalian. Ini pandangan dia ya. Jadi dia lihat bahwa bangku-bangku di gereja itu banyak dipenuhi oleh orang tua atau lansia. Terus dilihat bahwa pengkhotbahnya sulit didekati. Terus
para pemimpin pujian atau worship leadernya menyanyikan lagu itu saja. Nah, menurut dia alangkah baiknya gereja itu membuat suasana atau membuat sesuatu yang bisa menarik anak muda untuk boleh datang ke gereja. Jadi ini menurut pendapatnya ya. Terus kita lihat ya bagaimana di sini ada gambar Paus Fransiskus ya, akrab dengan orang-orang muda. Jadi seorang paus, orang yang kedudukan tinggi di agama Katolik ya khususnya, dia mau berfoto dengan anak-anak muda. Artinya ini hal-hal yang sederhana yang bisa kalian belajar dari gereja. Jadi penting pemahaman yang benar tentang gereja, khususnya pandangan orang muda tetap gereja. Berbeda dengan pengalaman yang diuraikan oleh sebagian orang muda di atas. Berikut ini ada tulisan yang menarik tentang bagaimana agama seharusnya diajarkan dan dijalani dalam kehidupan kita. Jadi, ini sedikit ya pandangan atau pengalaman yang berbeda ya yang dibahas oleh sebagian orang muda di atas. Nah, kita akan lihat di bawah ini beberapa ajaran agama yang aku rasakan tidak berguna lagi. Memang pintar menciptakan rasa takut. Takut untuk memiliki harga diri pribadi dan bijaksana sendiri. Takut akan gerak dan arus yang mengarah kepada Roh Kudus. Takut dalam mengambil keputusanku sendiri tentang kitab suci. Takut membuat kesalahan yang dapat mengutuk aku. Takut akan pengaruh-pengaruh setan yang menggeliat aku seperti singa di sekitarku. Takut untuk berbeda dengan orang lain yang berasal dari Tuhan. Takut kalau aku tidak cukup baik atau tidak hidup dengan benar. Takut akan orang-orang itu yang bukan berasal dari Allah. Takut akan sifat-sifat duniawiku yang suka membawa jalan yang rendah. Takut akan apa saja yang telah dijelaskan oleh pendeta atau pemimpin gereja sebagai hal-hal yang buruk atau tidak suci. Ya, singkatnya agama seringkali menciptakan rasa takut akan murka Allah. Takut akan kompas pribadi kita sendiri dan takut akan hal-hal yang tidak suci. Jadi di sini kita akan belajar ada yang membagikan pengalamannya bahwa memang rasa apa yang dirasakan ya itu tidak berguna ya di dalam kehidupannya. Rasa takut ya menciptakan rasa takut di dalam kehidupan kita. Jadi di sini ada beberapa hal yang membuat dia merasa itu tidak berguna lagi di dalam kehidupannya ya. Kadang-kadang agama mengajarkan hal yang demikian ya. Seperti kita lihat ya di sini di bagian ketiga ya, takut dalam mengambil keputusanku sendiri tentang kitab suci. Jadi kadang-kadang kita takut mengambil keputusan kita tentang hal-hal yang berhubungan dengan kitab suci di dalam kehidupan kita. Sifat takut ini sebenarnya harus kita singkirkan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasa takut kita bukan sesuatu yang membuat kita itu tidak mau mengerjakan sesuatu yang lebih berguna di dalam kehidupan kita. Sebenarnya rasa takut itu adalah rasa yang wajar di dalam kehidupan manusia. Tapi dengan ketakutan seperti pembahasan kita, takut untuk memiliki harga diri sendiri ya. Jadi ketakutan-ketakutan yang kita bahas di sini jangan sampai itu membuat kita itu tidak mau melangkah lebih lagi di dalam Tuhan. Khususnya kalian sebagai remaja. Remaja itu punya banyak pertanyaan. Kalau mau bertanya, ada banyak pertanyaan ya. Entah itu masalah kalian remaja, entah itu masalah dalam mengambil keputusan, entah itu salah menentukan arah kehidupan kalian, menentukan sekolah, menentukan harapan-harapan kalian. Mungkin kalian takut dalam mengambil keputusan. Bapak katakan tidak boleh takut mengambil keputusan. Ambillah keputusan di dalam kehidupan kalian. Ya, jangan takut untuk beda dengan orang lain. Jangan takut untuk beda dengan orang-orang seiman di dalam kehidupan kalian. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ya, artinya kita tidak boleh sama pemahamannya dengan dunia ini.
dunia memberikan tawaran-tawaran kepada kita yang sifatnya sementara. Seperti kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita. Sementara firman Tuhan kita mengasihi, bahkan mengasihi orang yang memusuhi kita. Jadi kalian jangan pernah takut mengambil keputusan di dalam kehidupan kalian. Ini yang perlu kalian pegang sebagai remaja, khususnya untuk kelas 9. Malangnya sikap yang mengajarkan rasa takut dalam agama manapun juga mengajarkan 3 hal berikut. Memperlihatkan Allah yang suka menghukum, mengontrol, dan marah. Menciptakan rasa hidup yang menghakimi, sombong dan penuh kecemasan, rasa bersalah, penuh aturan dan intoleransi. Yang ketiga, berusaha menciptakan Allah yang lemah yang tidak dapat menjaga umatnya sendiri. Jadi, menurut pengalamannya dia, sikap yang mengajarkan rasa takut dalam agama manapun yang menghasilkan 3 pandangan ini. 1, memperlihatkan Allah yang suka menghukum, mengontrol, dan marah-marah, seperti orang tua yang kepada anaknya yang suka memberikan aturan, suka di rumah kalian sendiri sebagai orang tua, kalian melihat mungkin orang tua kalian seperti Allah sendiri mengontrol, marah-marah. Ini pandangan-pandangan yang keliru di dalam kehidupan kita. Terus itu bukanlah Kristus ataupun hidup seperti Kristus yang telah aku pelajari dan aku terima. Jadi hal seperti itu bukan kehendak Kristus atau bukan seperti Kristus, bukan hidup yang seperti Kristus inginkan. Namun aku harus mengakui bahwa aku pernah terpengaruh oleh sebagian atau semua rasa takut itu dalam kehidupanku sebagai seorang Kristen. Dan sungguh aku telah menjadi orang yang menyedihkan karena menganut nilai-nilai seperti itu. Jadi ada penyesalan bahwa dia pernah menganut nilai-nilai seperti yang kita bahas di atas. Nah, kita kan belajar kemerdekaan di dalam Kristus, kini berarti melepaskan rasa takut. Jadi kalau orang yang sudah hidup merdeka di dalam Kristus, tidak hidup lagi perhambaan dosa, nah ini yang kita pelajari pada pagi hari ini. Berarti kita sudah melepaskan rasa takut. Rasa takut seperti apa yang kalian alami di dalam kehidupan kalian? Nah, kita belajar ini berarti memihak kepada apa yang benar dengan menjalannya, bukan dengan memaksa perspektifku kepada orang lain. Jadi kita belajar untuk memihak kepada hal-hal yang benar. Ini berarti menaruh percaya, merangkul dan mengikuti Sang Sumber, Sang Pencipta Allah yang bagiku berarti Allah Tertunggal yang dikenal Allah Kristen, yaitu Allah Bapa, Kristus, dan Roh Kudus. Itulah kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan. Bahwa kita memiliki atau menaruh harapan dan percaya kita kepada Allah Bapa yang kita kenal di dalam pribadi Yesus Kristus. Karena kita tahu hidup dalam Kristus tidak hidup dalam ketakutan. Kita telah dibebaskan dari perhambaan dosa dan kuasa dosa. Puji nama Tuhan. Ini berarti Allah dapat menjaga dirinya sendiri, umatnya, dan merencana-rencananya, sehingga aku tidak perlu ragu atau khawatir. Ini berarti tidak perlu khawatir tentang seberapa baiknya orang lain, melainkan membiarkan kebaikan Allah memancarkan tindakan-tindakan yang penuh dengan kasih karunia dan indah. Ini berarti terus-menerus mencari titik di mana aku benar-benar dapat menjadi perubahan yang aku harapkan terjadi di dunia. Ini berarti selalu percaya, biarlah damai terjadi di muka bumi, dan biarlah aku yang memulainya. Bagiku menjadi seperti Kristus atau mengikut Kristus berarti menciptakan dampak yang positif, membangun dan penuh dengan pemahaman tentang dunia. Jadi, menurut pemahaman dia, seperti pembahasan kita pada pagi hari ini, bahwa menjadi seorang Kristus atau mengikut Kristus berarti kita berusaha untuk menciptakan dampak-dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kita, bukan rasa takut. Terus kita diajarkan untuk membangun. Apa yang kita perlu bangun? Membangun hal-hal yang berguna bagi orang lain, membangun sebuah fondasi atau
di dalam kehidupan kita karakter-karakter yang baik, membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Dan tidak terlepas dengan bagaimana kita memahami dunia dengan benar. Kalau kita memahami tentang dunia dengan salah, biasanya kita akan salah di dalam mengambil keputusan di dalam kehidupan manusia. Biasanya kita menjauhkan diri dari orang lain. Kita kayak eksklusif ya, menutupi diri terhadap orang lain. Itu juga hal yang salah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi teladan yang baik sementara kita menutupi diri. Jadi kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang dunia, sehingga keputusan dan tindakan kita itu tidak salah. Selanjutnya kita akan belajar ya di bagian yang C, Allah memanggil Daud. Jadi kita belajar di bagian yang C ini bagaimana pemanggilan Allah khusus kepada Daud. Nah, dalam Alkitab kita banyak sekali menemukan orang muda yang berperan penting dalam rencana Allah. Ya, jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di dalam Alkitab itu sendiri banyak sekali ya kita menemukan bahwa orang muda dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Artinya kalian juga anak-anak muda, masih remaja, artinya kalian punya peran di dalam kehidupan kalian, sehingga Allah boleh memakai kehidupan kalian. Nah, kita lihat berdasarkan pembacaan kita di atas tadi ya, dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 13 dikisahkan bagaimana Samuel diperintahkan Allah untuk memilih seorang untuk menggantikan Saul, raja Israel. Samuel berangkat ke Bethlehem dan mencari rumah Isai. Sesuai dengan perintah Allah di sana, Samuel meminta agar Isai mengumpulkan anak-anak Isai. Namun tidak satupun dari mereka yang dipilih Allah. Samuel bertanya, inikah anak-anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, uraplah dia, sebab inilah dia. Jadi kita lihat pemanggilan Daud ya. Jadi Daud ini masih muda, bahkan mukanya masih kemerah-merahan. Artinya dari parasnya dia menunjukkan dia masih muda atau orang yang masih muda di dalam kehidupannya. Jadi pemilihan Allah itu tidak ditentukan oleh usia, tapi pemilihan Allah kepada semua umat manusia berdasarkan hatinya. Jadi penting kalian memiliki hati yang benar ya di hadapan Tuhan. Kalau kalian sudah memiliki motivasi yang benar, hati yang tulus, hati yang sifatnya mengasihi, hati yang peduli kepada banyak orang, hati yang jujur, punya hati yang baik, maka pemilihan Allah dimulai dari sana. Jadi Allah tidak melihat apa yang dilihat oleh manusia, tetapi Allah melihat hati manusia. Jadi kalian masih muda, Pak, saya masih muda Pak, masih tidak pandai bicara, masih tidak pandai begini dan tidak pandai begitu. Ingat, Allah yang memanggil, Allah yang memperlengkapi, bahkan Allah yang mengaruniakan karunia-karunia baru di dalam kehidupan kalian. Jika kalian mau, orang yang mau adalah orang yang bersedia, dan Tuhan pasti pakai orang-orang yang bersedia. Baiklah, kita lihat seperti gambar di samping ini ya. Daud ya diurapi Samuel menjadi raja. Nah, pilihan Allah atas Daud sebetulnya aneh. Nah, Daud yang tampil di hadapan Samuel digambarkan berwajah kemerah-merahan, matanya indah, dan wajahnya elok dan atau tampan. Penampilannya lebih mirip sinetron. Ya, ini bukan penampilan seorang prajurit untuk berperang. Mungkinkah Daud menjadi pemimpin bangsa Israel, termasuk menjadi panglima perang bangsa itu dalam menghadapi musuh-musuhnya? Padahal kenyataan kelak kita melihat bahwa Daud ternyata sanggup mengalahkan musuh-musuh Israel. Jadi kita lihat ya, sebenarnya pemilihan Allah atas Daud sebenarnya agak aneh. Yang namanya pemilihan
pada waktu itu untuk orang yang memimpin bangsa Israel, ada orang yang memiliki strategi perang yang bagus. Karena pada waktu itu bangsa Israel ya adalah bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Nah, pada zaman itu bangsa Israel sendiri banyak memerangi orang-orang di sekitarnya. Nah, kita lihat bahwa pemilihan kepada Daud ini sepertinya seperti pemilihan dalam film-film sinetron ya. Tetapi di sini bukan sinetron, ini fakta yang kita lihat di dalam Alkitab. Nah, tetapi kita lihat apa yang dilihat oleh manusia, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Itu kalian nanti baca dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13 ya. Jadi tetapi kita lihat Alkitab menceritakan ternyata Daud memang mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, dalam 1 Samuel pasal 17 kita dapat menemukan kisah tentang pertempuran Daud melawan Goliat, melawan bangsa Filistin yang sangat ditakuti oleh tentara-tentara Israel lainnya. Jadi kita lihat setelah pemilihan Daud di pasal ke-16, nah kita masuk di pasal 17, kita lihat bagaimana Daud, seorang yang kemerah-merahan, yang tidak punya pengalaman dalam perang, berani menantang atau berani melawan Goliat, yaitu tentara bangsa Filipina yang sangat-sangat ditakuti bangsa atau tentara Israel pada waktu itu. Tapi bagaimana Daud tampil dan mengalahkan Goliat. Ini merupakan perang pertamanya atau kemenangan pertama Daud di dalam proses perjalanan nanti ke depannya, bagaimana Daud mengalahkan musuh-musuhnya. Daud tidak punya pengalaman perang melawan musuh dalam arti manusia, tetapi Daud punya pengalaman banyak dalam hal mengalahkan binatang buas ketika mau menerkam kambing dombanya yang dia jaga. Nah, pengalaman Daud dengan Tuhan ya dijadikan pengalamannya ketika dia menghadapi Goliat, tentara yang salah satu tentara orang Filistin ya pada waktu itu. Inilah yang kita belajar bagaimana orang mempunyai hubungan dengan Tuhan, punya pengalaman dengan Tuhan, maka pengalamannya itu tidak akan sia-sia. Oleh karena itu, anak-anakku, kalian sebagai orang muda atau remaja, alangkah baiknya kalian punya hubungan khusus dengan Tuhan. Hubungan khusus dengan Tuhan ini merupakan pengenalan pribadi kita dengan Tuhan. Kita hanya membaca Alkitab, tidak hanya berdoa, tidak hanya pergi beribadah, tetapi di dalam kehidupan nyata kita harus mewujudkan pengalaman kita dengan Tuhan. Kita harus mampu mengaplikasikan pengenalan kita akan Tuhan hari demi hari demi baik. Misalkan takut, ya perasaan takut, perasaan cemas, perasaan khawatir. Nah, perasaan itu kita harus mampu menguasainya, tentunya dengan kekuatan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kalian. Daud ya memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, mengapa demikian? Jawabannya dapat kita temukan dalam 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi Allah memilih Daud sebab Allah tahu potensi yang ada pada dirinya. Allah membutuhkan orang muda termasuk kamu. Karena orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad yang sangat berharga untuk mendukung rencana-rencana Allah. Allah membutuhkan orang muda sebab mereka biasanya mempunyai visi besar untuk pekerjaan Allah. Jadi kita tahu ya mengapa Allah memilih Daud, karena ini alasannya. Sebab Allah tahu yang pertama potensi yang ada pada diri Daud. Yang kedua, jadi kita belajar bahwa Allah sangat membutuhkan orang muda termasuk kalian sebagai remaja Kristen saat ini. Karena kita tahu bahwa orang muda mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad di mana hal itu bagi Allah sangat berharga untuk mendukung segala rencananya Allah. Bukan berarti Allah itu lemah ya.
Jadi Allah membutuhkan anak muda di dalam suatu gereja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi suatu yang tanggung jawab besar, yaitu sebagai remaja. Nah, kalau kita berbicara tentang anak muda, berarti kita berbicara tentang bagaimana anak muda itu mempunyai visi atau mempunyai tujuan-tujuan yang besar di dalam kehidupannya. Kalau orang sudah tua atau apalagi mereka yang sudah lanjut usia, biasanya mereka hanya memikirkan bagaimana mereka nantinya di masa tuanya untuk persiapan di masa tuanya. Sementara kalian, Bapak, kita lah yang masih muda, biasanya kita punya tujuan atau punya potensi untuk terus mengembangkan. Khususnya kita boleh bekerja, mencapai visi-visinya Allah di dalam kehidupan kita. Ingat, Allah sangat membutuhkan kalian sebagai remaja. Bukan berarti Allah itu lemah, tetapi Allah tahu di dalam kehidupan kalian sebagai remaja, pemuda, khususnya yang masih kelas 9, kalian punya sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kalian. Janganlah kalian memanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Mulailah kalian belajar memanfaatkan untuk hal-hal yang berguna. Supaya apa? Supaya rencana-rencana dan visinya Allah, hatinya Allah, boleh Allah taruh di dalam kehidupan kalian. Sejak remaja kalian boleh belajar melayani. Sejak remaja, sejak kalian masih SMP, kalian sudah belajar memberikan hati kalian buat Tuhan. Sehingga Tuhan melihat hati kalian, Tuhan akan menaruh visi yang besar dalam kehidupan kita. Baiklah anak-anak, kita akan masuk di bagian D, judulnya Yesus memanggil Andreas. Jadi kita belajar ya bagaimana proses pemanggilan murid yang bernama Andreas. Adakah di antara kamu yang bernama Andreas? Tahukah kamu siapa Andreas itu? Andreas adalah salah seorang murid Yesus yang pertama kalinya dijumpainya. Jadi Andreas merupakan salah satu murid Tuhan Yesus atau dari ke-12 murid Tuhan Yesus, dan Andreas merupakan orang yang pertama kalinya dijumpainya. Awalnya ia bersama temannya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis. Namun ketika mendengar pemberitaan Yohanes bahwa Yesus anak domba Allah, mereka berdua pergi untuk menemui Yesus. Nah, kalian bisa lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat 42. Nah, perjumpaan dengan Yesus tampaknya sangat mengesankan bagi mereka. Karena itu mereka bertanya kepadanya, Rabi, yang artinya guru, ya, di manakah engkau tinggal? Mereka ingin belajar dari Yesus sehingga menanyakan tempat tinggalnya. Yesus juga tampaknya terkesan oleh mereka sehingga ia pun mengajak mereka ikut bersamanya di ayat yang ke-39. Yang menarik ialah bahwa Andreas tidak berhenti sampai di situ saja. Ia pergi mencari Simon saudaranya dan memberitahukan kepada Simon bahwa ia sudah berjumpa dengan Mesias. Mendengar berita itu, Simon pun bergegas mencari Yesus. Yesus kemudian memberikan nama Kefas kepada Simon. Kefas artinya batu karang, dan Petrus dalam bahasa Yunani. Ia menjadi salah satu murid yang paling penting di antara ke-12 murid Yesus. Jadi kita lihat ya, seorang yang bernama Andreas, ketika dia mendengar bahwa Yesus adalah anak domba Allah, dari situ dia mencari Yesus dan bertemu dengan Yesus. Bukan sekedar bertemu, tapi dia juga menanyakan tempat di mana Yesus tinggal. Jadi kita belajar ya, dalam kehidupan dari Andreas, seorang yang pribadinya mungkin tidak diperhitungkan, tetapi kita belajar bagaimana dia ketika mengetahui sesuatu, dia tidak hanya sampai di situ, tetapi dia mencari dan dia menemukan hal tersebut. Setelah itu dia mengajak saudaranya yang bernama Simon, walaupun kita tahu akhirnya bukan Andreas yang terkenal, tetapi justru Simon atau Petrus atau dalam bahasa Yunani Kefas
yang terkenal dan merupakan juga rasul yang penting pada murid, tapi kita lihat bagaimana seorang pribadi Andreas. Andreas ini orang yang sangat-sangat sederhana di dalam kehidupannya. Selanjutnya kita nanti akan lihat ya, seperti gambar di samping ya, bagaimana 5 roti dan 2 ikan yang dipersembahkan seorang anak kecil ya. Ini juga Andreas yang membawa anak kecil untuk membawa apa yang ada padanya untuk dipersembahkan kepada Yesus, dan akhirnya Yesus nanti mendoakan 5 roti dan 2 ikan akhirnya bisa dibagikan kepada banyak orang. Jadi Andreas ini perannya cukup penting ya di dalam pelayanan Yesus. Walaupun dia mungkin tidak sehebat rasul-rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Selanjutnya, peranan penting lain yang dimainkan oleh Andreas adalah ketika Yesus mengajar dan begitu banyak orang mengikuti dan mendengarkan pengajarannya. Ketika waktu makan tiba, Yesus kebingungan karena di tempat ia mengajar itu tidak ada penjual makanan. Sementara orang banyak tidak membawa bekal makanan. Dalam keadaan seperti itu, kita lihat Andreas datang kepada Tuhan Yesus dan mengantarkan seorang anak kecil dengan bekalnya 5 roti jelai dan 2 ekor ikan. Yohanes pasal ke-6 ayat 1-15. Kalian nanti bisa baca di Alkitab kalian bahwa anak itu menyerahkan bekalnya dan Tuhan Yesus memberkati sehingga bekal itu berubah menjadi berlimpah-limpah dan cukup untuk memberi makan kepada 5.000 orang. Itu pun masih tersisa kira-kira 12 bakul. Jadi kita lihat peran penting dari seorang yang bernama Andreas dalam situasi yang sulit yang dihadapi pada waktu itu. Ketika orang banyak mengikuti Tuhan Yesus karena pengajarannya, karena Yesus suka mengajar, menyembuhkan banyak orang sakit yang disembuhkan, orang yang buta bisa melihat, dan banyak mujizat-mujizat yang lain yang Yesus kerjakan. Dan hal itu membuat banyak orang mengikuti dia. Suatu ketika ini peristiwa yang penting ya, di mana di tempat di mana Yesus mengajar, orang banyak tidak ada penjual makanan ya, tetapi kita lihat peran Andreas membawa anak kecil kepada Yesus. Akhirnya ketika Yesus memberkati bekalnya itu, akhirnya mencukupi orang yang begitu banyak yang hadir. 5.000 orang masih tersisa 12 bakul. Peran ini merupakan peran yang cukup sederhana ya, yang bisa kalian lakukan di dalam kehidupan kalian sebagai remaja. Tidak ada alasan, Pak, saya masih muda, Pak, orang tua yang melakukan. Tidak. Hal-hal kecil bisa kalian lakukan jika itu kesempatan baik, dan itu hal baik kalian perlu lakukan. Tidak tunggu kalian menjadi tua baru kalian melakukan. Sejak kalian masih remaja, kalian belajar melakukan hal-hal yang bisa menolong orang lain. Selanjutnya kita lihat, tidak mengherankan apabila Andreas bersama Petrus, Yohanes, dan Yakobus seringkali disebut sebagai murid-murid yang dekat dengan Yesus. Ya, jadi ada 4 murid, sebenarnya ada 3 ya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ya, mereka termasuk lingkaran di dalam antara semua murid Tuhan Yesus. Ada tradisi yang mengatakan bahwa Andreas memberitakan Injil di sejumlah tempat di Asia Kecil, termasuk antara lain Kapadokia, Galatia, Bitinia, di Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur, Makedonia, Akhaya, dan lain-lain. Tradisi juga mengatakan bahwa Andreas disalibkan atas perintah gubernur Romawi di Akhaya. Ia tidak dipakukan pada salib, melainkan diikat agar penderitaannya semakin lama. Salibnya berbentuk huruf X yang dikenal sebagai salib Andreas. Diyakini bahwa Andreas mati syahid pada masa pemerintahan Kaisar Nero pada 30 November tahun 60 Masehi. Jadi kita lihat ya, ternyata Andreas yang mungkin di Alkitab tidak begitu familiar namanya, tetapi kita lihat bagaimana perannya untuk memberitakan Injil ya. Kapadokia, Galatia, Bitinia, dan Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Ya, ternyata memang seorang yang nama Andreas bukan seorang yang seperti Petrus ya,
yang memiliki keberanian, tetapi seorang yang Andreas, seorang yang memiliki peran penting di hal-hal yang mungkin tidak kita sadari dalam kehidupan kita itu sangat penting. Ya, ingat ya bahwa apapun yang kalian lakukan, ya, walaupun itu mungkin tidak diperhitungkan oleh orang terdekat kalian, orang tua kalian, tetapi kalau itu baik dan benar, bahkan itu menyenangkan hati Tuhan, kalian boleh lakukan di dalam kehidupan kalian. Ingat bahwa apa yang dilihat manusia, ya, tidak itu yang dilihat oleh Tuhan. Tuhan melihat hati, sementara manusia melihat apa yang ada di depan matanya. Jadi, tetap bersemangat apapun yang kalian telah kerjakan di dalam kehidupan kalian sebagai remaja, kalian yang sudah pelayanan di gereja, tetap semangat, tetap kerjakan. Ya, apapun bentuk pelayanan kalian, ingat itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang harus kita pegang sebagai remaja dan pemuda, khususnya untuk sebagai generasi penerus bangsa kita. Selanjutnya kita akan belajar juga bagaimana Paulus dan rekan-rekannya. Ya, Rasul Paulus adalah salah seorang tokoh penting dalam sejarah gereja. Ingat bahwa Paulus merupakan salah satu rasul yang memiliki peran penting yang berkaitan dengan gereja. Ya, ia bekerja keras dalam menyebarkan berita Injil di Asia Kecil, namun ia tidak bekerja sendirian. Ia ditemani oleh sejumlah asistennya, seperti Lukas, Barnabas, Lydia, dan Timotius. Mengapa demikian? Tampaknya jelas bahwa tugas pemberitaan Injil itu tidak mungkin ia kerjakan seorang diri, karena ia harus melakukan banyak sekali perjalanan. Selain itu, Paulus juga banyak melakukan bimbingan bagi jemaat-jemaat baru yang tersebar di berbagai wilayah timur tengah, seperti di Galatia, Korintus, Efesus, Filipi, Kolose, dan lain-lain. Jadi kita lihat Paulus dalam kehidupannya, dalam pemberitaan Injilnya dia memang terkenal sebagai penginjil terbesar dalam sejarah gereja, atau penginjil yang jangkauannya cukup luas dalam sejarah gereja. Tetapi Paulus tidak bekerja sendirian, dia ditemani oleh rekan-rekannya. Artinya pemberitaan Injil itu tidak bisa dilakukan sendirian di dalam kehidupannya. Nah, demikian kalian sebagai remaja Kristen, baik di SMP 1, di SMP 2, dan di SMP yang lain yang ada di Kabupaten Sumedang, kalian untuk melakukan kebaikan tidak bisa sendiri. Kalian harus bergandengan tangan satu dengan lain. Kalian harus bekerja sama. Ingat, sesuatu yang besar yang ingin dicapai tidak mungkin dicapai dengan sendirian. Kita butuh orang lain. Sebagai remaja, kalian butuh orang lain. Sebagai remaja, kalian butuh dukungan-dukungan dari teman-teman. Artinya kerjasama, sehati, itu sangat dibutuhkan. Paulus tidak bisa kerja sendirian. Bapak tidak bisa, kalian juga tidak bisa. Oleh karena itu, kita penting bersinergi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, Paulus juga memiliki peran penting. Selain pemberita Injil, dia juga suka membimbing jemaat yang dia layani pada waktu itu. Nah, Paulus harus terus-menerus berpikir dan merumuskan pemikiran-pemikiran lewat surat-suratnya untuk membimbing jemaat-jemaat tersebut. Dokumen-dokumen inilah yang kita miliki sebagai bagian dari kitab Perjanjian Baru. Jadi kalian harus tahu bahwa Alkitab kita sebagian Perjanjian Baru, mulai dari kitab Roma sampai dengan hampir dengan Ibrani merupakan satu penulisnya. Hampir 14 kitab itu ditulis oleh Rasul Paulus, baik kitab Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, itu penulisnya semua ditulis oleh Paulus, dan itu surat kirim-kirimannya kepada jemaat yang dia bimbing pada waktu itu. Di antara para asistennya itu tampaknya Timotius adalah yang paling muda, mungkin usianya sekitar 20 tahun. Paulus menganggap Timotius seperti anaknya sendiri. Dalam 1 Timotius pasal pertama,
Paulus menyapanya sebagai anakku yang sah di dalam iman. Ayat 2 dan Timotius anakku dan ayat 18. Namun malangnya hubungan yang istimewa ini tidak selalu dipahami dan diterima oleh orang-orang Kristen pada waktu itu. Bahkan tampaknya banyak di antara mereka yang sering mencemooh Timotius karena ia hanya seorang muda, walaupun ia telah belajar dan mendalami iman Kristen sejak ia masih kecil berkat bimbingan neneknya Lois dan ibunya Eunike. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Jadi kita lihat Paulus ya, di dalam pelayanannya dia ditemani yang namanya bernama Timotius ya. Nanti kita juga belajar bagaimana Timotius adalah orang yang sangat penting juga, khususnya dibimbing langsung oleh Paulus ya. Bahkan Paulus dalam kitabnya 1 Timotius ya, kalau kita belajar bahwa menganggap bahwa Timotius anaknya sah di dalam Tuhan, di dalam Kristus, di dalam iman, bukan anak secara jasmani. Oleh karena itu penting untuk memahami bukan karena kita muda, bukan karena usia kita. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, dan Bapa percaya Tuhan pasti berkenan di dalam kehidupan kalian. Itulah sebabnya Paulus memberikan nasihat kepada Timotius demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dan dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Jadi kita lihat ya, Paulus memberikan nasihat kepada Paulus. Menurut Bapak ini bukan tugas yang mudah ya. Satu, jadi teladan ya bagi orang percaya. Nah, menjadi teladan bagi orang percaya itu sangat susah. Artinya menjadi terang di tempat terang itu akan susah. Kenapa Bapak bilang susah? Karena kadang-kadang kalau kita untuk menunjukkan teladan baik kepada sesama Kristen atau sesama orang percaya, kadang-kadang itu, sok suci loh, sok munafik, gitu kan. Kalian pasti pernah mengalami lah, sok ini, sok beginilah. Jadi, untuk menjadi teladan bagi orang percaya itu hal yang sangat sulit. Bagaimana mungkin Bapak kata-kata sulit? Memang sulit. Coba kalian perhatikan, kalau kalian sebagai remaja, ya, yang pria, contohnya teman merokok, nggak gaul lo kalau lo nggak rokok. Ya Bapak alami di masa-masa Bapak remaja. Jadi, menjadi teladan bagi orang percaya itu merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan, tetapi kita lihat Paulus memberikan nasihat kepada Timotius. Yang kedua, teladan dalam perkataan. Nah, ini bahasa-bahasa yang tidak sopan, bahasa-bahasa yang tidak pantas diucapkan. Nah, ini yang menjadi persoalan di dalam kaum remaja. Ya, ada kata-kata yang sering Bapak dengar, anjing gini ya. Sebenarnya itu kata-kata ya. Katanya menjadi teladan dalam perkataan. Perkataan kita tidak bisa kita jaga, tidak bisa kita rem. Nah, itu masalah. Dalam tingkah laku, dalam perbuatan kita, terus dalam kasihmu, dalam kesetiaan, dan dalam kesucianmu. Jadi, sebagai remaja ini penting ya. Khususnya dalam kesucian kalian sebagai remaja. Nah, kesucian ini akan berkaitan dengan masa-masa di mana kalian pacaran. Ya, hal yang kesucian, hal yang dikhususkan bagi Tuhan, ya. Kalau kalian di masa pacaran salah dalam memilih pasangan, nah ini yang persoalan. Salah pilih pasangan, salah pilih pilihan hati, menentukan arah yang salah, maka kalian akan sendiri yang menderita kerugian. Khususnya yang wanita, tolong perhatikan kehidupan kalian. Jaga apa yang perlu kalian jaga, ya. Karena tidak ada orang yang bisa menjaga kalian kecuali kalian sendiri. Maksudnya Timotius harus bersikap dewasa dan tidak merasa rendah diri, ya, apabila orang yang ia hadapi menganggapnya terlalu mudah untuk menjadi pemimpin jemaat dan kadang-kadang juga mewakili Paulus. Ya, ia harus belajar untuk menjaga tutur katanya, memberikan teladan lewat tingkah lakunya yang dewasa, hidup setia dan menjaga kesucian dirinya. Nah, ini tugas yang diberikan Paulus kepada Timotius.
tidak gampang dan tidak mudah. Tetapi Timotius menjalankan tugas dengan baik. Nah, demikian sebagai remaja, kalian juga harus menjalankan tugas dengan baik apapun itu. Cara hidup ini adalah cara hidup yang bertanggung jawab dan terhormat. Dengan cara-cara itulah Timotius akan mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari orang yang ia temui. Jadi itu tidak gampang bagi Timotius untuk mendapatkan pengakuan. Karena orang, sok ini masih muda loh, sok memimpin kami udah tua. Ya, jadi mungkin itu tantangan yang harus dihadapi oleh Timotius, tetapi Timotius berhasil. Ya, inilah merupakan tanggung jawab sebagai remaja yang nantinya dipakai Tuhan secara luar biasa bersama dengan Tuhan. Selanjutnya anak-anak kita akan masuk di bagian F. Nah, benarkah gereja membutuhkan orang muda? Nah, menurut kalian, benarkah gereja membutuhkan orang muda? Orang muda adalah masa depan gereja. Perhatikan ya, kalian sebagai remaja, kelas 9, bahwa orang muda adalah masa depan gereja. Gereja yang tidak memberikan perhatian kepada orang muda, pastinya akan mati. Karena tidak akan ada generasi penerus yang melanjutkan kehidupan gereja itu. Sangat jelas ya, kalau gereja itu sendiri tidak memperhatikan atau tidak memberikan perhatian yang penuh kepada orang muda, maka gereja itu pasti mati. Kenapa? Ya karena tidak ada generasi yang melanjutkan kehidupan dalam gereja itu. Karena manusia tidak selamanya hidup. Masalahnya, apakah gereja telah bersungguh-sungguh mempersiapkan orang-orang muda untuk menjadi generasi penerus di masa depan? Menurut kalian, apakah program-program yang telah diadakan gereja untuk orang muda seperti kamu? Bila gereja tidak memperhatikan kebutuhan orang muda, gereja akan kehilangan mereka. Orang-orang muda akan meninggal gereja itu dan pergi ke gereja lain atau bahkan berhenti pergi ke gereja. Itulah yang dikatakan oleh beberapa orang seperti yang dicantumkan pada bagian pendahuluan di atas. Ada yang mengatakan bahwa kegiatan gereja membosankan, ada pula yang ke gereja hanya karena takut akan masuk neraka. Apakah kamu juga pernah merasakan hal-hal yang sama? Jadi kita lihat ya bahwa memang kalau gereja tidak memberikan perhatian yang khusus kepada anak muda, maka gereja itu akan kehilangan anak muda. Nah, sebagai anak muda atau remaja yang aktif di gereja kalian juga harus memperhatikan hal ini. Pak, saya sudah mengajak loh Pak, dia berkali-kali ikut ibadah tapi tidak mau. Nah, kenapa dia tidak mau? Jadi ada alasan. Kalau misalkannya kegiatan dalam gereja itu menarik atau tidak membosankan bagi anak muda, maka gereja secara otomatis akan ramai karena kegiatannya tidak monoton, tidak itu aja, lagunya itu aja. Jadi anak muda itu punya kreasi yang cukup tinggi. Nah, kalian sebagai remaja yang aktif di gereja, kalian harus berpikir bahwa anak muda itu memang punya kreasi, harus punya sesuatu yang bisa menarik mereka untuk mereka datang. Kalau mereka yang memang takut akan Tuhan, mereka sendirinya datang. Tetapi kan semua anak-anak itu berbeda karakternya. Satu dengan tidak sama. Ada yang karena, ngapain ke gereja, di rumah aja bisa berdoa dan bernyanyi, bisa baca Alkitab, nggak harus di gereja kok. Beda-beda pandangan, beda-beda persepsi. Nah, tetapi kalian yang aktif di gereja, kalian harus punya sesuatu yang bisa menarik. Kira-kira nih jiwa anak mudanya seperti apa? Itu yang harus kalian pikirkan. Ya, sebagai remaja, sebagai generasi penerus gereja, kalian adalah generasi penentu gereja di masa-masa yang akan datang. Tidak selamanya orang tua itu hidup, ya. Jadi generasi akan berganti dengan yang lain. Jadi gereja harus siap-siap menghadapi tantangan-tantangan dalam khususnya berhubungan anak muda. Puji nama Tuhan, materi bab 6 telah selesai. Selanjutnya di bawah ini ada tugas buat kalian ya. Nomor 1, Daud tampak kurang layak diangkat sebagai pemimpin. Hal-hal apa lagi yang dapat membuat seseorang dianggap tidak layak diangkat menjadi pemimpin? Ya, lihatlah kolom di bagian kiri dan lihatlah pilih ciri-ciri apa yang dapat menjadi kelemahan seorang pemimpin yang masih muda. Lalu cari ayat
pendukungnya di sebelah kanan. Pilih ayat-ayat yang mana yang menggambarkan kelemahan-kelemahan tersebut. Sebagai contoh, misalkan huruf A pasangannya sama angka 2. Jadi kalian nanti hanya mencocokkan ya kelemahan pemimpin, terus ayat pendukungnya. Misalkan di sini kan kurang berpengalaman. Kira-kira cocok kurang pengalaman itu ada di kitab mana? Apakah di kitab 1 Raja-Raja? Apakah di kitab 1 Timotius? Apakah di kitab Keluaran? Nanti kalian juga lihat ya. Misalkan mudah dipengaruhi orang lain, misalkan itu 1 Raja-Raja, itu pasangannya, itu nomor 1. Jadi kalian hanya mencocokkan ya. Nomor 2, kalau kamu memiliki kelemahan-kelemahan seperti yang digambarkan di sebelah kiri ya, apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi supaya kamu dapat menjadi pemimpin yang baik? Jadi di sini nomor 2 ini kelanjutan daripada nomor 1. Jadi A, B, C, D dijawab di nomor 2 juga ya. Misalkan kalau kamu memiliki kelemahan-kelemahan seperti yang digambarkan di sebelah kiri, misalkan kelemahannya itu usia yang terlalu muda ya, atau C, tidak pandai berkata-kata. Nah, untuk kalian mengatasinya, bagaimana caranya? Misalnya, Pak, saya tidak pandai berkata-kata yang bagus seperti dia. Nah, tugas kenapa? Oh, untuk saya mengatasi masalah tidak pandai berkata-kata dengan baik, hal yang pertama saya lakukan adalah saya melatih berbicara di depan cermin, mungkin di depan orang tua, atau di depan-depan pelatih kalian atau orang yang bimbing kalian. Kalian minta diajarin bagaimana sih berbicara yang lancar, yang benar di depan orang. Khususnya kalau kalian menyampaikan sesuatu, pengumuman, pidato, otomatis itu kan di depan orang, diperhatikan, dilihat banyak orang. Nah, bagaimana sih berbicara yang baik di depan orang? Itu contohnya cara mengatasinya. Selanjutnya, tugas siswa nomor 3, kamu seorang penggemar sepak bola. Nah, ini ya, suatu hari kamu mendengar berita bahwa Lionel Messi, penggemar sepak bola ya, yang pria pasti tahu nama ini, pemain dari Argentina ya. Pemain sepak bola kondang dari Argentina akan datang ke Indonesia. Kamu berhasil menemuinya dan dengan semangat kamu memperkenalkan teman dekatmu dengan Messi. Nah, belakangan temanmu menjadi akrab sekali dengan Messi dan ditunjuk Messi menjadi perwakilannya di Indonesia. Bagaimana perasaan kamu mengenai hal itu? Yang pertama itu bagaimana perasaan kalian? Apakah kecewa? Apakah bangga? Terserah kalian jawab. Yang kedua, apakah hubungan kamu dengan temanmu itu akan menjadi buruk? Ya, berdasarkan karena masalah di atas. Terus, tuliskan jawabanmu di bawah ini. Itu nomor 3. Nomor 4, pernahkah kamu dianggap terlalu muda untuk suatu tugas tertentu? Tugas apa? Apa perasaan kamu tentang hal itu? Nomor 4. Nomor 5, pernahkah kamu gagal dalam mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan kepadamu dalam suatu tugas tertentu? Kalau iya, tugas apa? Mengapa hal itu dapat terjadi? Apa rencanamu untuk tidak mengulangi hal itu? Jadi, nomor 5 ini apakah kalian pernah gagal melakukan atau menjalankan tugas yang diberikan kepada kalian? Kira-kira tugasnya itu apa? Terus mengapa itu bisa gagal? Terus rencana kalian untuk memperbaikinya agar itu tidak terulang lagi, kira-kira apa yang kalian lakukan? Nomor 6. Ini ada nama Tina ya, kalau ada nama sama, mohon maaf, ini hanya sebagai gambarannya aja. Tina seorang teman sekelasmu, dipilih teman-temanmu untuk menjadi ketua dalam lomba paduan suara antara remaja gereja di kampung atau di kecamatan kamu. Tapi, beberapa teman merasa keberatan karena Tina kurang berpengalaman dalam melaksanakan tugas seperti itu. Bagaimana sikap kamu menghadapi masalah ini? Ya, jadi nomor 6 ini ada seorang teman kalian ya, seandainya itu namanya Tina lah ya. Nah, dia dipilih dan ditunjukkan menjadi ketua dalam lomba paduan suara ya. Nah, ada sebagian dari teman kalian mungkin yang kurang sependapat atau kurang dengan pilihan tersebut karena merasa dia tidak punya pengalaman di bidang tersebut. Nah, bagaimana sikap kalian menghadapi masalah seperti ini?
Nomor 7. Kegiatan-kegiatan apa yang diadakan di gerejamu yang kamu anggap paling menarik? Yang paling membosankan, mengapa? Nah, di sini ada 2 ya jawaban ya. Yang pertama, kegiatan yang menarik di gereja kalian apa? Yang kedua, yang membosankan apa? Mengapa? Ya. Nomor 8, kalau kamu diberikan kepercayaan untuk mengelola dan mengembangkan program-program remaja dan orang muda di gerejamu, program-program apa yang akan kamu kembangkan? Mengapa kamu memilih itu? Jadi kalau kalian dipercayakan untuk misalnya jadi guru sekolah minggu mungkin, atau kalian dipercayakan untuk pengelola apa sajalah di gereja kalian masing-masing ya, dipercayakan lah ya, khususnya dalam pelayanan anak muda, remaja, dan orang muda. Nah, kira-kira program apa yang akan kalian kembangkan, program apa yang kalian mau terapkan di gereja kalian? Ya, terus mengapa alasan kalian memilih itu? Jadi pasti ada alasan kalian program itu ya. Nomor 9, apakah kamu merasa bahwa gerejamu telah memberikan perhatian yang cukup kepada orang muda dan remaja seperti kamu? Jadi nomor 9, apakah kamu merasa ya? Kalau kamu merasa, iya, iya. Kalau tidak, tidak. Ya. Alasannya, pasti ada alasannya. Ya. Nomor 10 yang terakhir, mengapa orang muda memiliki peran penting dalam perkembangan gerejamu? Jadi ini menurut pendapat kalian, mengapa ya orang muda itu memiliki peran yang penting ya di dalam perkembangan gereja kalian. Nanti kalau ada kalian yang ingin bertanya, silakan kalian bertanya kepada Bapak, bisa lewat di bawah ya. Kalian bisa bertanya apapun yang kalian bisa tanyakan. Kiranya kalian tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai kesimpulan dari proses belajar mengajar kita pada pagi hari ini, gereja membutuhkan orang muda karena orang muda adalah masa depan gereja. Tanpa orang muda, masa depan gereja akan terancam. Masalahnya apakah gereja menyadari bahwa orang muda harus menjadi bagian gereja masa kini supaya mereka dapat menjadi pemimpin gereja di masa depan? Apakah gereja sudah berusaha keras untuk menjadikan orang muda sebagai bagian dari gereja masa kini? Apakah gereja telah berusaha dengan sungguh-sungguh mengembangkan pelayanan untuk orang muda? Sebaliknya, apakah orang muda seperti kamu menyadari pentingnya perananmu di dalam gereja saat ini juga? Orang muda harus terlibat sekarang juga, bukan menunggu sampai 5 atau 6 atau 10 tahun yang akan datang. Orang muda harus belajar bahkan sejak sekarang untuk terlibat dalam berbagai urusan gereja sebagai sarana mereka melatih diri untuk menjalankan tugas kepemimpinan gereja di masa yang akan datang. Jadi harus dipahami bahwa kalian sebagai generasi masa depan gereja di kemudian hari, kalian harus terlibat sejak sekarang ini dalam kegiatan gereja. Dalam bentuk apapun, kalian harus aktif, jangan menjadi orang yang fasik. Ya, belajar bagaimana menjadi pemimpin dalam gereja, bagaimana menjadi teladan, bagaimana menjadi pemuda-pemudi yang bisa mewujudkan ya cita-cita yang mulia yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita. Jangan kalian menjadi remaja yang pasif, gereja yang tidak mau tahu gereja ya. Kalian hanya berpikir gereja hanya tempat untuk beribadah. Salah. Gereja bukan hanya tempat beribadah, gereja juga tempat melatih generasi muda, yaitu kalian ya. Jadi kalian harus berperan aktif dalam sebuah gereja, jangan menjadi pasif. Itu harapan Bapak buat kalian. Baiklah anak-anak, kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf, kira-kira ada kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang mungkin menyakiti hati kalian. Bapak mohon maaf ya. Oleh karena itu kita akan berdoa, nanti Bapak akan mimpin kita di dalam doa. Mari kalian persiapkan diri kalian. Berdoa dimulai. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami telah belajar bahwa peranan anak muda dalam sebuah gereja. Tuhan, ajari kami sebagai remaja pemuda yang aktif di gereja, sebagai generasi yang nantinya akan memimpin gereja di masa yang akan datang. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk kelas 9, berkati
dalam kehidupan, dalam sekolah, bahkan masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan, boleh menyertai kehidupan mereka Tuhan. Jauhkanlah mereka dari mara bahaya Tuhan, tetap lindungi, tetap jaga mereka Tuhan, khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, yang percaya katakan, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di minggu yang akan datang.